Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pemrosesan data peserta didik. Ketika kita masuk ke tab peserta didik, maka kita akan melihat datanya tidak kosong, melainkan sudah terisi. Data-data tersebut diambil dari data prefill, di mana data prefill berasal dari hasil input data pada periode 2013-2014. Maka di versi 3.0 ini sudah terisi datanya oleh data tersebut. Yang pertama harus kita periksa adalah pastikan statusnya semuanya sudah terregistrasi. Dari awal sampai akhir sudah terregistrasi, maka selanjutnya langkah kedua adalah menginputkan data peserta didik baru. Untuk menginputkan data peserta didik baru, ada dua cara. Yang pertama, khusus bagi sekolah dasar, di sini ada tambah siswa kelas 1 SD. Tambah siswa kelas 1 SD ini hanya bisa digunakan untuk menambah siswa kelas 1 SD yang baru. Tidak bisa digunakan untuk tingkat yang lainnya. Misalkan tingkat 2, 3, 4, 5, 6 tidak bisa menggunakan menu ini dikarenakan nanti tidak akan bisa dipetakan di anggota rombel apabila tingkat selain kelas 1 diinputkan menggunakan tambah siswa kelas 1 SD. Untuk penambahnya, kita klik tambah siswa kelas 1 SD ini, maka akan muncul formulir data peserta didik, lalu kita isi lengkap datanya. Silakan isi dengan lengkap. Jika datanya sudah lengkap, maka kita klik Save and Close. Dengan demikian, data yang baru kita tambahkan akan masuk ke tabel utama. Berarti kita telah berhasil menambahkan siswa baru kelas 1 SD dengan nama Aam Dias. Selanjutnya, selain siswa kelas 1 SD, baik itu untuk tingkat kelas 2 sampai dengan kelas 6, atau bahkan SMP, SLB, maka menambahkan siswa menggunakan menu tambah berikut ini. Caranya adalah klik menu tambah, lalu setelah diklik menu tambah akan muncul penampung. Penampung ini akan menyimpan data sementara peserta didik. Misalkan ada kelas 3 pindahan dari sekolah lain yang akan masuk ke sekolah ini. Kita pilih menu tambah. Namanya misalkan Susanti. Jenis kelaminnya NISN. NIK. Selanjutnya tempat lahir. Tanggal lahir. Misalkan lahir di 2006. Bulan Maret. Tanggal 14. Lalu nama ibu kandung. Jenis pendaftaran, siswa pindahan. Setelah semua datanya terisi, maka kita pilih menu simpan. Karena jika data masih terdapat flag merah seperti ini, data tersebut belum tersimpan, maka wajib kita klik menu simpan. Maka data tersebut berhasil ditambahkan di penampung. Apakah ini sudah selesai? Datanya belum selesai. Untuk memindahkannya ke tabel utama, kita perlu menggunakan tombol pindahkan ke tabel utama. Jadi kita pilih datanya, Susanti ini, lalu pilih tombol pindah ke tabel utama. Maka data yang kita inputkan akan diminta untuk dilengkapi di formulir peserta didik ini.
Silahkan lengkapi datanya. Jika data sudah lengkap, lalu kita pilih simpan. Maka data yang tadi ada di penampung akan berpindah ke tabel utama. Kita tutup penampungnya. Ini adalah data yang barusan kita inputkan. Kita berhasil menginputkan data siswa pindahan dengan nama Susanti. Dalam versi 3 ini, misalkan ketika input data kita mengalami kesalahan dan tidak sengaja kita menghapus data Abdullah. Maka, bagaimana cara mengembalikannya? Di versi 3.0 ini ada tombol dengan nama Action Menu. Di Action Menu ini, pertama kita bisa menampilkan data peserta didik terhapus, lanjutkan data peserta didik, serta unduh Excel. Kita di sini akan menampilkan data peserta didik yang terhapus. Maka di sini akan muncul keterangan tampilan ini hanya menampilkan data peserta didik yang terhapus saja. Tadi yang terhapus itu adalah Abdullah. Maka apabila misalkan kita hendak mengembalikan data Abdullah ini ke tabel utama peserta didik, kita pilih kembalikan data. Nah, setelah itu, maka data Abdullah ini akan kembali ke tabel utama. Kita pilih action menu kembali. Maka data Abdullah ada kembali di tabel utama. Demikian cara tambah peserta